Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bal kuntum tuhibbunallah fa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, tidak ada yang pantas kita haturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat subuh. Dilanjutkan dengan kajian ini, insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat semua ini, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini tentang sesuatu yang barangkali ini masih viral ternyata ya. Saya pikir sudah lewat gitu ya, tapi ternyata masih rame, masih viral dengan berbagai macam kontroversinya. Nah, pagi hari ini kita akan dudukkan permasalahannya, bagaimana sesungguhnya, sehingga kemudian kita bisa mengambil sikap ya. Tidak harus konfrontir, tidak harus kemudian menerima tanpa celah gitu, tetapi kita bisa punya asupan untuk kemudian bisa mengambil langkah terkait dengan hal itu. Tentang apa? Tentang sound horeg. Di sini ada sound horeg. Di perumahan nggak ada ya, di desa mungkin ada. Apapun itu kita tinjaunya, kita telaahnya dari dua sisi. Sisi medis dan sisi teologis. Secara kesehatan seperti apa, secara syariat Islam seperti apa. Nah, kita komparasikan. Kita sinergikan dua hal itu untuk kemudian kita bisa mengambil sikap yang bijak terkait dengan fenomena itu. Gitu ya. Semuanya insya Allah dalam tataran objektif. Gitu ya. Nah, kita awali dengan sound horeg. Sound horeg itu satu frasa yang terdiri dari dua kata. Jadi satu rangkaian itu antara sound dan horeg. Jangan dipisah satu-satu. Jangan dipisah soundnya saja atau horegnya saja. Karena ketika fatwa sound horeg itu keluar, itu terus kemudian yang disikapi soundnya saja. Lah yang mengeluarkan fatwa itu entah MUI, entah Fathul Masail di Pasuruan, lu kan mereka kalau ngaji pakai sound juga. Ya kalau sound horegnya diharamkan, ya kalau ngaji nggak usah pakai sound, nggak usah pakai mic, nggak usah macam-macam itu. Itu soundnya. Sementara yang diharamkan itu sound horeg. Jadi jelas dua hal yang berbeda sesungguhnya. Karena kalau bicara sound horeg yang kemudian sampai fatwa haram itu satu rangkaian. Sound dan horeg, artinya sederhananya sound yang bikin horeg, gitu sederhananya ya. Sound itu artinya suara, horeg itu artinya menggetarkan. Horeg, ya. Bahasa sini horeg juga ya. Nah, geter, gitu ya. Maka rangkaian frase ini yang terdiri dari dua kata gak boleh dipisah. Bukan sound saja atau horeg saja. Jadi secara definisi sound horeg itu suara yang dihasilkan dengan intensitas yang tinggi, dengan volume yang tinggi, yang kemudian menimbulkan suara yang ekstrim, dan cirinya itu bassnya yang besar. Nah, jadi cirinya itu di suara bassnya. Maka kalau seperti ini, sound seperti ini, sekeras apapun itu tidak sampai kemudian ke jantung. Kenapa? Karena bassnya tidak besar, bassnya tidak kemudian menyebabkan degup di jantung gitu. Nah, ini definisinya sound horeg ya. Dayanya tinggi tadi itu, volumenya tinggi, desibelnya tinggi dengan ciri khasnya menimbulkan suara yang ekstrim, dan ciri khasnya itu dentuman bassnya. Jadi cirinya itu, kalau ngaji seperti kita ini sekeras apapun suaranya, itu bassnya enggak besar.
maka kemudian tidak berefek kepada jantung terutama. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, definisi itu yang harus kita pegang di awal, bahwa kalau ngomong yang kaitan dengan sound horeg itu dua hal itu, ya, sound suara yang menyebabkan horeg, yang menyebabkan bergetar itu ciri khasnya bassnya yang besar, karena itu yang bisa menyebabkan horegnya itu tadi, ya. Betul bahwa itu adalah fenomena yang ada di masyarakat dan kemudian itu menjadi bagian dari seolah-olah itu hiburan. Dalam tataran sosiologi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sound horeg ini memang ekspresi dari sekelompok masyarakat untuk menunjukkan jati dirinya, nah, gitu ya. Kenapa? Dalam tataran psikologi ini disebabkan karena himpitan yang sebegitu hebat yang dialami dalam kehidupannya, kemudian membutuhkan tempat untuk mengekspresikan diri, maka muncullah sound horeg itu. Artinya dalam tataran sosiologi, sound horeg itu sesuatu yang biasa saja, ya, ekspresi masyarakat untuk menunjukkan hal itu, dan kemudian itu menjadi bagian dari tanda kutip, ya, protes terhadap kondisi yang ada saat ini. Sehingga dalam tataran sosiologi tidak masalah. Dalam tataran sosiologi hal yang lumrah itu sebagai bagian dari ekspresi. Nah, ketika kemudian kita mengaitkannya dengan kondisi kesehatan, misalkan kedokteran, medis, nah itu baru kemudian muncul berbagai macam masalah. Kalau dalam benak panjenengan, sound horeg itu dalam konteks organ tubuh kita, bagian mana yang paling kena dampaknya? Mana? Telinga, jantung, ada lagi? Ternyata kalau dalam tataran medis, sound horeg itu tidak hanya menyebabkan gangguan di telinga atau jantung saja, tetapi bisa di otak, bisa di pembuluh darah, bisa di ginjal, bisa di banyak aspek. Dan itu yang tidak banyak diketahui. Pendek kata, lah pokoknya kupingit telinganya saja. Enggak. Banyak hal nanti akan kami sampaikan. Maka untuk itu secara sederhana kita harus tahu telinga kita itu seperti apa, ya, gitu ya. Bisa ya dibesarkan? Ya, penuh ya? Ya. Nah, jadi ngaji kita pagi ini THT 2 SKS, ya. 2 SKS itu dalam 5-10 menit lah, ya, dirangkum jadi satu, saya menyampaikan ke panjenengan. Secara sederhana, telinga kita itu dibagi telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Antara telinga dalam dan telinga tengah itu ada yang namanya selaput gendang telinga. Sederhananya seperti itu, ya. Kita pernah berpikir nggak telinga kita ini kenapa kok menghadap ke depan? Ada yang satu menghadap depan, satu menghadap ke belakang? Ada? Dua-duanya menghadap ke depan. Kenapa kira-kira itu? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Bukan kemudian wis karep ya lah, pokoknya madhep ngarep gitu, enggak. Semua ada filosofinya di tubuh kita itu. Di kedokteran Islam semuanya punya makna, semuanya punya fungsi. Kenapa telinga menghadap depan? Karena memang Allah mengisyaratkan seolah-olah wis gak usah mikiri wong-wong sing ngomong-ngomel neng buri-buri. Nggak usah terlalu mikirkan orang-orang yang ngerasani kita itu, biarkan itu urusannya dia sama Allah. Tapi kita lebih bicara terkait dengan apa yang kita dapatkan dari depan untuk kemudian menjadikan kita lebih baik dan lebih baik lagi. Dan di Al-Quran itu juga menarik. Kalau ngomong panca indera, selalu pendengaran nomor 1. Sami'un basirun apa? Pendengaran, penglihatan, hati, pendengaran, penglihatan, ucapan, dan seterusnya. Pendengaran itu selalu di depan. Dan ternyata dalam tataran anatomi fisiologi, fungsi pendengaran itu Allah fungsikan yang pertama kali. Panca indera kita itu yang berfungsi pertama kali itu adalah telinga. Maka ketika di dalam kandungan seorang ibu, calon bayi ini, itu dalam usia 6 bulan, 7 bulan sudah bisa mendengar apa yang kemudian dia terima, rangsang apa yang bisa diterima.
Maka orang yang lagi hamil dibacakan murattal, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu tidak hanya ibunya saja yang mendengar, tapi anaknya juga mendengar, calon bayinya itu juga mendengar. Dan organ terakhir pula yang difungsikan oleh Allah menjelang wafat. Maka dengan anatomi fisiologi seperti itu, tuntunannya Rasulullah itu ketika seseorang itu akan meninggal, dia apakan? Ditalqin. Dalam tataran medis, walaupun orang itu dikatakan pingsan, dikatakan tidak sadar, tapi itu masih bisa mendengar. Makanya dalam tataran kedokteran Islamnya seperti itu. Tuntunan itu mengandung makna bahwa dari hasil penelitian dan berbagai macam hal terkait dengan itu, telinga itu masih mendengar ketika seseorang itu pada kondisi sakaratul maut sekalipun, guys. Dalam tataran keilmuan seperti itu. Maka hati-hati kalau panjenengan misalkan diizinkan besuk, datang ke rumah sakit, diizinkan masuk ICU misalkan ya, terus kemudian menjenguk ada siapapun yang itu kemudian dalam tataran kedokteran kesadarannya satu itu pingsan lah wis gampangannya ya, walaupun tidak sesama persis gitu, yang kemudian tidak bisa bergerak seolah-olah tidak sadarkan diri. Hati-hati kalau ngomong ketika berada di situ. Nanti ada yang masuk ngomong terus ngelihat gini, wah iki lek ngene iki ketokane gak suwi maneh gitu. Nah itu jenengan yang bikin kemudian betul-betul dia kepikiran terus meninggalin jenengan. Iya tentu takdirnya Allah, skenario-nya Allah, tapi hati-hati ketika seperti itu. Termasuk ketika tidak sadarkan diri dimanapun, walaupun tidak di rumah sakit gitu ya. Nah itu fakta-fakta menarik tentang pendengaran kita. Nanti di yaumul akhir sama, Allah juga fungsikan pertama kali telinga juga. Jadi ketika nanti di yaumul hisab itu Allah memfungsikan telinga kita untuk difungsikan lagi setelah kita meninggal. Jadi telinga itu difungsikan 2 kali ya gitu ya. Jadi telinga luar, telinga dalam, telinga tengah, telinga dalam, kemudian ada selaput gendang telinga. Sederhananya, ketika suara itu masuk dengan kekuatan tertentu akan masuk, ditangkap oleh daun telinga kita sehingga tidak kemana-mana. Jadi masuk, ditahan oleh daun telinga kita, masuk ke telinga bagian tengah, kemudian menggetarkan selaput gendang telinga. Ini ya. Nah ini ya. Menggetarkan selaput gendang telinga. Getaran itu diteruskan ke tulang-tulang yang ada, kemudian nanti nyampe ke rumah siput, kokhlea. Namanya rumah siput, maka bentuknya seperti siput itu. Suara kalau masuk ke dalam ruangan yang seperti itu dia akan menggema. Dan menggemanya itulah dari tulang-tulang tadi kemudian ke rumah siput, ke kokhlea tadi itu diteruskan ke saraf untuk kemudian nyampe ke otak. Di otak diolah oleh otak. Oh ini suaranya si X, oh ini suaranya si Y, maka ada memori di sana. Dengan yang terbiasa misalkan dengan suara saya gini, jenengan walaupun tidak berhadapan muka dengan saya, jenengan dari luar pun, oh ini dokter Catur, oh ini Ustadz Najih, oh ini Ustadz Yunan, ini misalkan seperti itu. Oh ini Ustadz Menachem Andi, tanpa harus melihat, karena di otak sudah punya memori tentang suara yang didengar itu tadi. Prosesnya seperti itu. Jadi suara masuk, menggetarkan selaput gendang telinga, diteruskan ke tulang-tulang sampai ke rumah siput, nyampe ke otak, dipersepsi oleh otak, diolah oleh otak. Nah itu normatifnya seperti itu. Senyampang ketemu panjenengan. Kalau di sini ada kotoran, kotoran telinga itu diproduksi rutin oleh telinga kita, minyak, kotoran macam-macam itu diproduksi rutin. Ketika ada kotoran di sini, jenengan bersihkannya pakai apa? Pakai cotton bud. Ada yang pakai peniti? Dulu. Sebelum ngaji ya. Atau dikorek-korek pakai apa itu yang pucuknya bengkok gini tuh ya. Ya. Tapi dirahmati, makanya ini senyampang ketemu panjenengan walaupun nggak ada urusannya sama sonor ya, tapi nanti pasti ujungnya juga ada. Ketika pakai cotton bud dibersihkan itu, telinga, kotoran telinga iya, ada yang nempel di cotton bud iya, sebagian bersih iya, tapi sebagian lagi masuk semakin dalam. Kenapa?
Karena bentuk telinga kita itu tidak lurus gini. Di gambar itu memang diluruskan supaya gampang melihat bagiannya. Tapi bentuk telinga kita itu bengkok. Jadi dari sini bengkok, masuk belok. Maka kalau yang punya earset yang masuk ke telinga, kalau yang bagus pasti tidak lurus, pasti belok gini. Yang earset yang bagus itu mengikuti anatomi telinga, karena dia akan masuk ke dalam sini, tidak mungkin lurus. Nah, karena tidak kelihatan itulah, yang dirahmati Allah, ketika dibersihkan pakai cotton bud, ada yang nempel di cotton bud seolah-olah bersih, tapi sebagian masuk ke dalam. Tambah dalam masuk tiap hari, terus kemudian dibersihkan, masuk lagi, tak pakai cotton bud, masuk. Pada satu titik nanti akan masuk ke telinga bagian dalam, nempel di selaput gendang telinga. Ketika selaput gendang telinganya kosong, nggak ada apa-apa, dia bergetarnya enak, untuk getarnya diteruskan ke tulang sampai seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi ketika kemudian ada kotoran nempel di selaput kita, selaput gendang telinga itu, kira-kira selaputnya bergetar sempurna enggak? Ketempelan kotoran. Nah, maka kemudian karena getarannya enggak sempurna, terjadi penurunan pendengaran, gangguan pendengaran, lebih karena kotoran yang kemudian nempel di selaput gendang telinga itu. Apalagi kalau yang masih zaman dulu pakai peniti itu tadi, atau benda tajam yang lain, ketika membersihkan tidak kelihatan, kemudian benda tajamnya itu nempel, kena ke selaput gendang telinga, maka selaput gendang telinganya akan robek di satu tempat. Alhamdulillahnya yang robek seperti itu, robek karena benda tajam, itu masih bisa balik. Jadi dengan obat di internal maupun pakai obat tetes, itu nanti akan kembali, lubangnya tadi bisa nutup kembali. Itu kalau robeknya pakai apapun yang menyebabkan benda tajam ataupun benda tumpul, karena ketrombol tadi itu bisa menyebabkan robek, dan itu bisa reversible, bisa kembali lagi. Nah, mekanisme kita mendengar suara itu seperti itu. Jadi suaranya masuk, menggetarkan selaput gendang telinga, diteruskan ke tulang-tulang itu sampai kemudian ke rumah siput, koklea, diteruskan nyampe ke otak, dipersepsikan sebagai suara yang didengar. Berikutnya, saraf yang mensarafi telinga itu kebetulan tugasnya dua. Saraf untuk pendengaran, jadi satu saraf yang tugasnya dua, untuk pendengaran dan keseimbangan. Maka orang itu kalau gangguan telinga, apapun bentuk gangguannya, yang kemudian kena saraf, nanti pasti ada gangguan keseimbangan juga. Nanti vertigo, nanti geliyeng, karena satu saraf nomornya 8, nervus vestibularis. Kalau di kedokteran itu saraf itu ada nomornya, itu nomor 8, nervus vestibularis, itu mensarafi dua hal, pendengaran dan keseimbangan. Maka kalau ada gangguan di telinga, nanti ada gangguan keseimbangan. Atau dibalik, kalau seseorang ada gangguan keseimbangan, sering vertigo dan seterusnya, telinganya juga akan dilihat. Jangan-jangan gangguannya pusatnya di telinga, bukan di sarafnya secara umum. Nah, gitu ya. Suara yang masuk ada batasannya, ada kekuatannya, sehingga tidak mengganggu selaput gendang telinga itu. Kekuatannya maksimal 85 desibel. Lah kalau tadi membersihkan telinga tidak boleh pakai cotton bud, tidak boleh pakai peniti, tidak boleh pakai apa anunya, sayapnya, bulunya ayam. Lalu yang boleh pakai apa dalam tataran medis? Dibersihkannya pakai perhidrol, larutan perhidrol H2O2. Itu nanti kalau membersihkan telinga kanan, kita miring ke kiri, telinga kanannya ditetesi sama perhidrol itu sampai penuh. Enggak banyak, sampai penuh, dibiarkan saja. Nanti cairannya itu akan muruh. Muruh itu kayak berbusa gitu. Dan itu karena membersihkan mandiri. Jadi ketika diteteskan itu nanti kotoran-kotorannya akan dibersihkan oleh perhidrol itu, sehingga kemudian dibiarkan 5-10 menit, setelah itu dikeluarkan.
nanti akan banyak kotoran yang ikut ke bawah keluar. Itu dalam satu sesi bisa 2-3 kali dibersihkan dalam rentang waktu kira-kira 2-3 pekan sekali. Bersihkan telinga itu. Ya pakai itu yang betul, pakai peridrol, bukan pakai cotton bud. Pakai cotton bud itu yang kelihatan saja yang akan bersih, tapi sesungguhnya ada yang semakin masuk terdorong oleh cotton budnya itu. Nah, itu ya. Itu normatif kalau suara yang didengar oleh telinga kita seperti itu. Lalu kita bicara sound horeg. Sound horeg berapa kekuatannya? Tadi kan maksimal 85 desibel untuk menggerakkan selaput gendang telinga itu. Nah kalau sound horeg berapa besar? Ternyata sound horeg itu 135 sampai 140 desibel. Alah kacek saya ketain 85 ke 130 50 tapi dari 85 itu sudah 60 sampai 65%-nya. Bayangkan 85 desibel itu seperti apa ya kan? Kita nggak punya alat ukur yang langsung kan. Gampangannya saya ngomong ini 40 desibel ini. Saya ngomong seperti ini yang panjenengan dengar itu 40 desibel. 85 desibel itu seperti apa? 85 desibel itu seperti hair dryernya ibu-ibu itu dinyalakan, dekatkan telinga kita itu 85. Atau suaranya ini pembersih rumput mesin itu, nah itu dekatkan ke telinga kita itu 85 juga. Lar gawe no mesinnya itu ditempelin telinga. Hair dryer itu lah paling gampang ya. Ditempelkan itu 85 desibel. Sound horeg disetarakan karena memang secara kekuatan desibelnya sama dengan suaranya jet pesawat itu, mesin jet pesawat itu. Bukan pesawat komersil ya. Kalau pesawat komersil itu sekitar 100-an pesawat komersil itu. Makanya butuh waktu, butuh jarak yang lama untuk bisa dia take off, itu butuh jarak yang panjang karena memang kekuatannya kecepatannya sekitar 335 km per jam. Tapi kalau jet itu butuh tempat pendek saja, di kapal langsung bisa karena memang kekuatan mesinnya keras dan suara yang ditimbulkan juga akan tinggi desibelnya. Nah ketika terus kemudian suaranya 135 desibel itu, maka selaput gendang telinga kita yang tadi suaranya maksimal 85 tadi akhirnya robek di banyak tempat. Ada yang robek saat itu, ada yang robek akumulatif. Maksudnya robeknya pertama kecil, nanti terus kemudian dengarkan sound horeg lagi, nambah lagi, tambah banyak, tambah banyak. Ada yang saat itu juga langsung robek. Dan menjadikan bayangkan, robekannya itu kira-kira bisa balik enggak? Robekannya itu permanen. Dalam bahasa kita kalau tadi ketusuk peniti atau apapun itu robeknya di satu sisi gitu ya. Tapi kalau robeknya sound horeg ya, mohon maaf ya, dalam bahasa kita itu ledeh. Iya ledeh ya. Suwe enggak karu-karuan gitu lah. Robeknya di banyak tempat, maka itu yang menyebabkan dia permanen. Enggak bisa hilang. Sementara kemudian di sisi lain, kalau saya panjenengan ini melihat orang, mohon maaf, cacat matanya misalkan ya, buta, langsung bisa ngelihat kan kita, oh orang ini buta. Mohon maaf sekali lagi, kalau orang pincang, kelihatan kan secara kasat mata, oh pincang ini kelihatan, buta, oh kelihatan ini buta. Tapi tidak dengan tuli. Jadi kan bisa ngelihat orang, oh ini tuli ini, bisa. Enggak, cuman ada dua cara melihat orang tuli itu. Yang pertama dia mengaku kalau tuli, ada penurunan fungsi pendengaran sampai bahkan hilang. Yang kedua harus diperiksa. Melalui pemeriksaan. Di dunia kedokteran banyak pemeriksaan untuk menentukan, oh orang ini tuli. Jadi kita tidak bisa melihat seseorang itu tuli atau tidak, karena itu berbeda dengan cacat di panca indera yang lain yang kelihatan kasat mata. Maka tidak bisa juga dijadikan justifikasi bahwa misalkan pemilik sound horegnya, oh anak buah saya nggak ada yang tuli,
nggak ada yang mengalami hal terkait dengan telinga. Ya dites dulu, baru terbukti nanti. Kalau dia nggak ngaku ya dites dulu, baru kemudian bisa dikatakan, oh telinganya sehat, oh telinganya ada gangguan penurunan fungsi sampai bahkan tuli, ya, gitu ya. Nah, tadi ketika kita sudah paham bagaimana mekanisme mendengar itu, ketika selaput gendang suaranya robek tadi itu, lede tadi itu, suara yang masuk akan terus lanjut tanpa ada penghambat sama. Kalau normatif kan melalui selaput tadi untuk kemudian diteruskan getarannya. Kalau selaputnya robek, suaranya langsung masuk ke rumah siput itu tadi, kokhlea tadi. Apa yang terjadi? Tadi saya ngomong di rumah siput tadi suaranya akan menjadi keras dan menggaung kan. Di ruangan dalam itu kan menggaung. Maka kemudian muncul dengungannya itu. Dalam bahasa medis namanya tinnitus. Tinnitus itu dengung, bengi telinganya itu. Bahkan setelah acaranya selesai, artinya sudah tidak mendengarkan sound horeg lagi, dia masih merasakan dengingnya itu, bengungnya itu. Belum lagi kalau terus kemudian terjadi penurunan fungsi yang lain di telinga kita, maka berpotensi untuk kemudian muncul tuli secara permanen itu. Gendang telinganya pecah, kemudian nanti akan muncul vertigo tadi itu, gliyeng tadi itu sebagai salah satu akibat dari robeknya gendang telinga nyampe ke saraf. Sarafnya tadi mensarafi dua hal, pendengaran dan keseimbangan. Ini yang tidak banyak diketahui banyak orang. Ternyata sound horeg yang didengarkan lebih dari 20 menit itu memunculkan hormon stres, namanya hormon kortisol. Dalam tataran psikologi psikiatri, kalau orang yang mendengarkan sound horeg melalui musik-musiknya itu, sound horeg biasanya dipakai untuk pertunjukan apa? Untuk manten musiknya tidak terlalu tidak khusus soalnya. Biasanya memang dipakai untuk pertunjukan, ya kalau nggak dangdutan, koploan, ya remix dan seterusnya itu. Musik-musik yang terus keras-keras itu. Ketika didengarkan lebih dari 20 menit, itu akan memunculkan hormon kortisol, dan kemudian hormon kortisol itu hormon stres. Maka mereka yang katanya menikmati pertunjukan itu, merasa happy, merasa bahagia dengan itu, dalam tataran psikologi psikiatri sesungguhnya itu nonsen. Merasa bahagia, tadi kan di awal saya sampaikan ekspresi itu menunjukkan jati dirinya, menunjukkan protes, kemudian happy, wow, seneng dengan pertunjukan itu sesungguhnya nonsen. Kenapa? Karena ternyata ketika mendengarkan itu muncul hormon kortisol, hormon stres. Hormon stres itu muncul menyebabkan seseorang itu semakin stres, dan sesungguhnya hormon kortisol itu ada siklusnya. Siklusnya hormon kortisol itu akan terganggu dengan saatnya tidak muncul tapi muncul, maka kemudian terjadilah gangguan tidur. Pertunjukan sound horeg itu berapa jam sepengetahuan jenengan? Dalam satu sesi itu berapa jam? Nggak paham dok, nggak pernah tahu. Ini sekedar tahu saja untuk kemudian bisa menyikapi ya, walaupun kami yakin, kita semua yakin kan, masa Rodotul Jannah ini nggak sound horeg ngadakan konser gitu nggak. Tapi supaya tahu, maksudnya mendudukkan permasalahan tadi di awal saya sampaikan bukan permasalahan sehingga bisa mengambil sikap gitu ya. Sound horeg itu rata-rata 5-7 jam. Sewanya berapa? Sewanya berapa sound horeg itu? Yang kekuatannya 20.000 itu sewanya 30 juta. Yang nyewa itu, mohon maaf sekali, yang nyewa itu orang yang kaya, orang yang menengah, atau orang yang tidak punya? Yang nyewa. Orang kaya? Enggak. Orang kaya kalau dia membuat pertunjukan. Ternyata dalam tataran sosiologi lagi, yang nyewa itu orang yang middle low, orang yang menengah ke bawah, urunan nyewa itu, urunan, bahkan sampai ada yang kemudian berhutang.
Itu kondisi realnya. 30 juta urunan, terus kemudian ketika soundnya itu kan biasanya dibawa pickup atau truk gitu ya. Ketika soundnya itu masuk ke sebuah kampung, ternyata gapuronya tidak cukup gitu ya. Itu soundnya yang dipredeli atau gapuronya yang dibongkar? Kenyataan realnya apa? Soundnya dipredeli, disusun lagi untuk nanti di tempatnya itu enggak ternyata. Ketika sound horornya tidak cukup masuk ke sebuah kampung yang ada gapuronya yang dijebol. Terus gampang buat dibangun maneh gitu. Nah ini kan fenomena-fenomena real yang ada di masyarakat yang kita juga harus bisa menempatkan posisinya ya. Tidak kemudian wow sejugaan gitu ya, tapi itu filosofinya kita juga harus pahami gitu ya. Nah selain itu tadi suara bassnya itu di jantung luar biasa. Di jantung itu degupannya itu tadi, dan ternyata tidak hanya jantung saja. Di situ disebut kardiovaskuler. Kardiovaskuler itu jantung dan pembuluh darah, vaskulernya pembuluh darahnya. Jadi bukan hanya jantungnya saja yang bermasalah, tapi juga nanti saluran pembuluh darahnya yang bermasalah dengan segala hal terkait dengan sound yang suaranya ekstrim itu. Jadi sekali lagi tidak hanya jantung. Jadi pembuluh darah yang itu nanti juga akan berujung ke ginjal tanpa disadari. Nah, bukti otentiknya apa? Apakah betul sound horeg itu menyebabkan berbagai macam gangguan itu? Di Pasuruan, di Lumajang, di Lawang, di daerah-daerah yang terbiasa dengan pertunjukan sound horeg itu, angka kunjungan pasien di Poli THT itu meningkat hampir 2 kali lipat. Ada yang 2 kali lipatnya lebih. Di Lumajang itu 2 kali lipat lebih peningkatannya. Ketika kemudian di anamnesa itu ngobrol untuk mengetahui penyakitnya itu, anamnesanya itu ujungnya nanti sound horeg. Ujungnya dia mendengar, pernah mendengar atau malah rutin sering mendengarkan pertunjukan dengan sound horeg itu. Jadi kalau ngomong data nanti panjenengan bisa browsing. Ya data-datanya Poli THT itu terjadi peningkatan kunjungan pasien dikarenakan pernah mendengarkan pertunjukan dengan sound horeg atau secara rutin mendengarkan pertunjukan dengan sound horeg itu. Artinya ya memang dalam tataran teoritis medis secara jumlah data empirisnya memang menunjukkan peningkatan pasien ya. Kemudian menurunkan konsentrasi dan produktivitas belajar ya. Misalnya anak-anak yang kemudian mendengarkan itu entah secara sengaja atau tidak sengaja, yaitu efek yang timbul ternyata terjadi penurunan konsentrasi. Bukti otentiknya apa? Bukti otentiknya prestasinya turun anak itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan segala sisi objektivitas yang seperti itu, maka kalau toh ada kontroversi terkait dengan haram halalnya sound horeg ini, apapun itu, ketika terjadi 2 hal yang kontroversi, cara yang bisa kita tempuh adalah sama-sama melihatnya dari sisi medis, sisi kesehatan. Ketika kemudian ternyata sisi kesehatan dampaknya seperti yang saya sampaikan tadi, terlepas dari itu haram halal, sudah sound horeg itu jelek. Untuk kesehatan telinga kita, kesehatan jantung kita, kesehatan ginjal kita, otak kita, dan seterusnya, sound horeg itu jelek. Sekali lagi, terlepas dari haram halalnya itu. Atau kalau ada kondisi lain yang kemudian ada perbedaan pendapat haram halal itu, ambil jalan tengahnya berupa manfaat untuk kesehatannya ada enggak, bahaya untuk kesehatan ada enggak. Ketika bahaya sudah tinggalkan. Misal rokok misalkan. Rokok itu haram halal. Ayo, rokok itu haram halal. Majelis Tarjih Muhammadiyah itu memutuskan haram. Ayo teman-teman NU kan belum mengeluarkan fatwa itu, belum mengeluarkan pendapat itu. Kuyonanya, iya soalnya kiai itu yang merokok gitu ya.
Bahkan kemudian ada yang menghukumi rokok itu wajib. Ayo gimana ceritanya? Karena orang itu kalau tidak merokok tidak bisa bekerja. Kalau tidak bekerja, nanti anak istrinya makan apa? Masuk ya? Alasannya masuk ya? Seolah-olah masuk gitu. Itu namanya logical fallacy. Nanti kita bahas. Karena sonorek ini juga ada logical fallacy yang seperti itu. Nah, jadi pendek kata, ketika ada perdebatan atau ada kontroversi, bahkan kontroversi atau perbedaan pendapat, cari jalur yang ini ada korelasinya apa dengan kesehatan. Ketika rokok merusak bla 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 bla, ya sudah, terlepas dari halal halal sudah nggak usah merokok. Efeknya sangat banyak untuk tubuh kita, stroke, serangan jantung, hipertensi dan seterusnya, gitu ya. Nah, dengan segala hal yang ada itu tadi, maka sidang Basul Masail di Pondok Besuk ini menyatakan bahwa sohorek itu haram mutlak. Kalau yang keputusannya Basul Masail ini mengatakan haram mutlak. Haram mutlak itu pokoknya masuk kategori sohorek, mau dimanapun disetel ya haram. Beliau menyontohkan seandainya disetel di hutan, nggak ada manusianya di sana, terus nyetel soundhoreg di sana, pertunjukan soundhoreg di sana dengan soundhoreg itu tanpa penonton manusia pun itu tetap haram. Itu keputusannya Basul Masail di Besuk ini ya. Berbeda dengan MUI, nanti MUI berbeda. Ada beberapa kriteria bisa dikatakan soundhoreg itu haram. Ada yang bisa dibolehkan, pasti tidak masuk kategori soundhoreg, sound biasa saja. Nah, yang menariknya adalah ketika kemudian ada ayat yang menyatakan, surat Luqman 19 itu yang mengatakan bahwa pelankanlah suaramu karena sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Nah, ini menarik. Ketika kemudian teriakannya keledai itu, jadi keledai itu ketika dia bengok diukur kekuatan desibelnya, ternyata antara 80 sampai 90 desibel. Merinding kayak ngomong. Kekuatannya 80 sampai 90 desibel. Quran itu sudah ngomong 1400 lebih tahun yang lalu, pelano suara mojok banter-banter. Suara terjelek itu adalah keledai itu. Nah, makanya keledai dijadikan ukurannya kenapa? Ketika diukur teriakannya keledai itu 80 sampai 90 desibel. Persis dengan keilmuan kedokteran bahwa kapasitas kemampuan telinga kita mendengar itu 85 desibel. Masya Allah, luar biasa. Jadi enggak apa ya, banyak ayat-ayat Al-Quran itu yang kita seawalnya tidak tahu, ketika kemudian teknologi maju mau macam-macam itu akhirnya ketemu. Oh, benar Quran itu. Ada hadis yang mengatakan sendi di tubuh kita 360, dihitung sendi di tubuh kita. Tentu definisi sendinya apa dulu? Sendi adalah sepakati secara internasional, dihitung sendinya itu. Jumlahnya 360 sendi tubuh kita itu. Masya Allah, luar biasa. Maka itu kedokteran Islam itu membantu untuk menjelaskan apa-apa yang ada di Quran dalam tataran keilmuan. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Orang-orang yang beriman dan berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Maka pada konteks ini, kenapa kok ayat itu kemudian ojo banter-banter terus mengumpamakan dengan suara keledai? Ternyata teriakannya keledai itu 80 sampai 90 desibel. Keilmuan membuktikan kapasitas kemampuan telinga kita 85 desibel. Jadi luar biasa ya. Maka terus kemudian hukumannya seperti apa? Ada yang disebut dengan istilah takzir. Takzir itu gini, kalau di Quran dan hadis ada sebuah kemaksiatan yang hukumannya jelas, itu langsung diputuskan. Kalau mencuri terbukti potong tangan, kalau zina terbukti rajam dan seterusnya, itu ada jelas. Lah soundhoreg ini kan nggak ada di Quran. Kalau melanggar dengan melakukan kemaksiatan berupa soundhoreg, hukumannya apa? Nggak ada di Quran. Nah, hukumannya diserahkan kepada
pemerintah, ulil amri dan ulama yang ada untuk membuat aturan. Maka dibuatlah regulasi berupa perbu, perwali, pergub, ini yang lagi disusun, untuk bahas tentang sound horeg ini, definisinya apa, batasannya apa, terus kemudian keluarlah fatwa itu, fatwa haram, fatwa ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Jadi memang urutannya seperti itu. Maka kemudian sudah ada Pemkot yang mengeluarkan larangan dengan sanksinya. Itu tindak lanjut secara tataran syariat Islam seperti itu. Ini menguatkan tadi itu. Nah, ini yang MUI, keputusannya MUI. Nanti bisa panjenengan lihat. Di sini ada kriteria-kriterianya. Jadi tidak haram mutlak, tetapi ada kriteria-kriterianya. Ya, nanti panjenengan lihat. Nah, fenomena yang kemudian menarik adalah apakah kemudian itu disikapi dengan sama-sama mengajukan argumen terkait dengan tadi kan gini, memudahkan panjenengan. Ini sampai jam berapa? Biasanya 10 menit lagi. 10 menit lagi. Soalnya kalau sudah kadung ngomong gini dan ada yang menyetarakan gini, perputaran ekonomi ketika ada pertunjukan sound horeg, ya kan ada orang jualan, ada macam-macam banyak perputaran roda ekonomi di sana itu ketika dihitung 500 juta, jadi setengah sampai 1 miliar. Berarti kan kalau sound horeg itu dihentikan sudah segitu banyaknya yang kemudian dirugikan terkait dengan perputaran ekonominya itu. Supaya tidak menjadi logical fallacy. Logical fallacy itu seolah-olah masuk akal tapi sesungguhnya tidak masuk akal gitu ya. Supaya sama-sama, maka harus, ini kan potensi keuntungan ya, 1,5 sampai 1 miliar. Kan harus dihitung juga potensi kerugiannya dalam konteks nominal juga. Ternyata setelah dihitung konteks kerugiannya, satu, resiko orang itu kalau kemudian kena dampak, maka dia harus periksa ke dokter spesialis THT. Sekian penonton yang berdampak sekian persen, dikalikan 1 kali periksa THT ketemu angkanya. Kemudian kalau dia harus rawat inap karena gangguan di jantung, harus rawat inap karena gangguan di otak, dan seterusnya, kemungkinan resiko kaca rumahnya pecah, kemungkinan resiko plafonnya jebol, kemungkinan resiko macam-macam terkait dengan itu, ternyata potensi kerugiannya minimal 1 triliun. Kan tidak cocok. 0,5 miliar, 1 mil sampai 1 miliar, tapi potensi kerugiannya minimal 1 triliun. Sudah ada hitungannya itu. Itu yang disebut objektif. Potensi kerugiannya, potensi keuntungannya sekian, potensi kerugiannya ya sekian. Itu objektif. Ya, tidak kemudian seperti yang saya sampaikan logical fallacy tadi itu. Ini banyak anunya ya. Nah, ini aja langsung. Jadi logical fallacy itu. Ya, ini ya. Jadi logical fallacy itu adalah kesalahan dalam berpikir. Pendek kata, ada fatwa. Nah, ini ada fatwa ulama yang mengatakan bahwa sound horeg itu haram, itu misalkan ya. Yang diserang bukan fatwanya, bukan, tapi orang yang mengeluarkan fatwa itu. Kan tidak masuk akal ya. Kalau mau objektif, ya yang dijadikan argumen itu keputusannya, sound horegnya. Kenapa kok dianukan? Misalkan ada dalil yang mengatakan wala tulqu biaidikum ila takhlukati, jangan kau masukkan dirimu ke dalam kebinasaan, disanggah dengan ayat lain bahwa membolehkan sound horeg itu. Hadisnya menyatakan ini disanggah dengan hadis lain. Ya gitu kan mestinya, ya. Tapi yang diserang kemudian ulamanya, yang diserang kiainya. Lapo termasuk juga lapo mikiri ngono iku, masalah korupsi jek wakeh, masalah narkoba masih banyak, ngapain ngurus sound horeg itu? Ya sama-sama haramnya, sama-sama maksiatnya itu, ya sama-sama tidak bolehnya. Nanti terus dibandingkan, ayo lebih baik mana, membunuh sama pakai narkoba?
Ayo lebih baik mana? Lu podo elek kok dibanding. Itu sama jeleknya, sama-sama tidak bolehnya. Ayo, mending mana? Itu tadi membunuh sama berzina. Ayo. Lu ya nggak bisa, wong sama-sama nggak bolehnya kok. Bandingkannya nggak seperti itu, nah gitu ya. Jadi, Bapak yang dirahmati Allah, sepertinya ke depan nanti akan sangat banyak logical fallacy seperti ini. Seolah-olah masuk akal, tetapi sesungguhnya tidak masuk akal. Di sini misalkan sonnya itu ya, hasilnya son horeg itu, sewa son horeg itu bagi pengusahanya itu nanti buat bangun masjid, itu nanti buat nyantuni anak yatim. Nah, ngono. Berarti saya nanti sudah dihentikan proses untuk menyantuni anak yatim. Gitu, itu logical fallacy itu namanya. Ya kita tahu bersama harta itu perolehannya dari mana ya dilihat, peruntukannya untuk apa juga dilihat. Jadi tidak bisa membandingkan yang seperti itu. Ya, apalagi ya banyak ya. Ini mungkin yang lebih anu. Kalau babi diharamkan jelas karena babi itu dimakan, kemudian haram. Iya jelas. Iki atase kabel karo speaker kok diharamkan, gitu. Pacul itu haram halal? Halal kalau dipakai macul sawah. Nah kalau dipakai ngepruk tetangganya, yang disalahkan itu ngepruk tetangganya, bukan paculnya. Tapi yang dibahas paculnya, ya tahu ya gitu ya. Bisa masuk ya. Hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini zaman seperti sekarang ini tuh nanti akan sangat banyak logical fallacy. Pembenaran-pembenaran yang seolah-olah masuk akal, logis, tapi sesungguhnya bukan membandingkan sesuatu yang memang setara untuk dibandingkan. Pasti nanti akan sangat banyak. Jadi pertarungan hal-hal yang kaitan dengan itu, makanya ini kenapa butuh kami sampaikan supaya kita nanti bisa memilah. Loh sekarang ini loh, wong namanya kemaksiatan itu dibenarkan kok. Kasus yang terakhir ya bagi yang mengikuti panjenengan, ada seseorang yang kemudian hamil, ndak ada bapaknya, ndak jelas, menyampaikan bahwa saya hamil 9 bulan, kemudian melahirkan. Banyak yang mendukung. Dukungannya kenapa? Iya, karena dia itu berani menyuarakan, berani mengakui kalau dia itu memang hamil, berani melawan apapun dobrakan yang ada itu. Dengan dobrakannya itu dia berani bertanggung jawab. Duh coba, wong salah kayak gitu, wong nggak nikah, nggak jelas bapaknya, terus kemudian dibenarkan, dibela mati-matian bagi siapapun yang kemudian menyerang. Ketika kemudian dianukan bahwa itu nggak benar, harus ada suaminya, bla bla bla, harus nikah dan seterusnya, itu justru yang komen itu akan diserang nanti. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pilah betul ya untuk kondisi saat ini luar biasa. Maka kita harus punya barrier, kita harus punya screening untuk kemudian jangan justru masuk ke dalam hal yang seperti itu dan kemudian membenarkan. Ini contoh-contoh saja ya. Maka sesungguhnya ya son horeg itu dalam tataran medis maupun teologis banyak yang dirugikan, kemudian makanya terus difatwa haram itu. Maka langkahnya apa? Ya dengarkan son yang di bawah 85 desibel, ada sosialisasi terkait dengan son horeg itu, perbanyak literasi ilmu maupun literasi keimanan untuk kemudian bisa menempatkan segala sesuatunya itu sesuai dengan porsinya. Dan tentu karena kita tidak punya kemampuan untuk membuat fatwa, ya sudah, fatwa ulama itu yang harus kita kuatkan, kita dukung untuk kemudian kita sosialisasikan, gitu ya. Jadi semua aspek terkait dengan son horeg ini betul-betul harus dipilah sesuai dengan kondisi realnya. Maka kemudian juga apabila ada hiburan yang melampaui batas ya harus ditolak. Apalagi kemudian son horeg ini cukup banyak yang kemudian mengolok pembuat fatwanya, kemudian disindir dan seterusnya, itu yang kemudian dalam konteks ini kita sebut sebagai tuli iman itu tadi. Tuli iman itu bukan benar-benar telinganya tidak bisa mendengar, enggak, tapi mendengar
tapi menolak ketika apa yang didengar itu berupa kebenaran, berupa apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu karena sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, sehingga kemudian ditolak mentah-mentah, itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita bisa memahami bagaimana definisi sound horeg itu, bagaimana telinga kita, fungsi telinga kita, bagaimana bisa membersihkan telinga kita dengan baik, dan kemudian bisa mengambil sikap terkait dengan seperti apa sound horeg itu dalam tataran medis maupun teologisnya. Tidak hendak untuk memperpanjang kontroversi, tapi sudahlah, kita sudah bisa mengambil sikap ketika info-info ini bisa tersampaikan dan bisa panjenengan terima. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada? Silakan. Mencegahnya gimana kalau bisa terjadi di tempat kita? Oh ya, bagaimana mencegah kalau ada di seputar kita yang masuk kategori sound horeg itu, pertunjukan atau apapun itu yang masuk sound horeg. Pertama, dilindungi telinga kita. Dia paling memungkinkan ya pakai earset itu, kita pakai earset mendengarkan yang lain supaya tidak mendengar itu. Kalau tidak bisa, nggak memungkinkan seperti itu, nggak ada cara lain, ya keluar dari daerah itu, keluar dari tempat pertunjukannya itu. Misalkan rumah kita, sebelah kita banter-banteran seperti itu, ya nggak ada cara lain, ya sudah kita keluar saja. Kita pergi saja ketika soundnya itu, pertunjukannya itu atau apapun itu yang masuk kategori sound horeg itu. Masalahnya HP kita kalau mau ngambil aplikasi sound horeg itu ada yang berbayar soalnya. Tapi yang tidak berbayar pun, gratis pun itu bisa melihat, bisa mengukur. Ketika kemudian ada suara itu dilihat aja desibelnya berapa, udah keluar, udah bisa itu. Sudah cukup banyak teknologi karena memang fenomena ini banyak. Nah, tadi kelupaan, kalau kaitan dengan telinga, ingat dengan pertanyaan ini tadi, kalau dengan telinga, panjenengan dari Surabaya sini, dari Sidoarjo, kemudian menuju ke Pacet, nanti nyampe ke Pandaan, ya, nyampe ke Masjid Cengho itu, naik dikit kan telinganya tuk gitu ya, ya kan, telinganya agak apa penuh gitu, itu nggak masalah, itu biasa. Itu karena perbedaan tekanan. Pasti itu ketika naik ke daerah yang lebih tinggi, tekanannya kemudian meningkat, dan itu kemudian bisa terjadi seperti itu. Fenomena itu nggak ada kelainan apapun, itu normatif saja. Seperti naik pesawat juga gitu. Naik pesawat juga tuk gitu, terus nanti pada saatnya akan balik karena tubuh akan menyesuaikan diri. Pada satu kajian ada seorang yang bertanya, usianya 73 tahun. Dok, saya itu tidak pernah mendengarkan sound horeg. Saya itu tidak pernah mendengarkan suara-suara keras, tapi pendengaran saya kok mulai menurun. Gimana itu jawabannya? Ma'azzalallahu ta'an illa zalal sifanilal harman. Allah itu kalau menciptakan penyakit juga akan menciptakan obatnya, kecuali tua. Jadi ya gak ada penyakitnya itu, gak ada apa-apanya ya, karena memang sudah sel-sel kokleanya, sel-sel serabut gendang telinganya ya sudah mulai. Kalau tadi geder lower itu anu lede itu, ini sudah lower tapi nggak lede. Jadi ya wes gedernya ya sudah berkurang ya, karena memang usianya sudah 73 tahun ya. Saya tidak pernah mendengarkan sound horeg, tapi pendengaran saya kok sudah mulai turun ini sepertinya. Iya, ini umur Pak gitu ya. Ya sederhananya seperti itu keyonannya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, pembahasan soal gambarnya salah satu ketika terima. Tapi ini saya tidak mengkaitkan dengan soal berbuka. Saya kecil sampai sekarang di telinga kita itu apabila memasukkan air itu syarat-syaratnya itu dikasih air habis pada keluar itu secara tidak masuk. Tapi bagaimana kajian secara medis? Yang pertama. Oh iya. Yang kedua tadi membahas masalah tokoh. Itu saya tidak mau menghakimi atau fakta atau itu haram atau tidak. Tapi sekarang ini ada karakter
Kan nggak rokok, kan Bukan ahli hisab. bukan itu. Apakah dalam kesehatan itu jatuhnya sama antara rokok yang praktek dengan yang Pertanyaan bagus ya. Kenapa kalau kita kemasukan telinga kita kemasukan air untuk supaya tidak berbek lagi itu diisi air, ditetesi air lagi untuk kemudian digeser. Itu karena gelembung air, gelembungnya yang masuk pertama. Tidak semua kemasukan air di telinga kemudian menimbulkan gemerbek itu. Yang menimbulkan gemerbek ketika gelombangnya tadi itu, gelembung airnya itu nutupi selaput gendang telinga kita. Maka caranya digelontor sama air lagi untuk supaya gelembungnya itu tidak tercipta, hilang. Bukan gelembungnya keluar, tidak bisa keluar, cuman tidak menjadi gelembung dan akhirnya keluar. Itu prosesnya kenapa kok pakai membersihkannya pakai air lagi. Pakai cotton bud pun kadang-kadang nggak bisa, karena kalau pakai cotton bud nggak sampai di tempat gelembungnya tadi itu, karena terbatas. Cotton bud kita lurus, telinga kita belok seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, kaitan dengan rokok itu, berbagai macam penelitian terbaru, vape atau vape itu, rokok elektrik itu lebih berbahaya dibandingkan dengan rokok biasa. Dibanding dengan rokok manual, rokok elektrik itu jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena yang ditimbulkan karbon dan seterusnya yang ditimbulkan itu sudah terjadi sejak pertama kali dihirup. Kalau yang rokok itu kan gampangannya itu ketika disedot gitu baru kemudian menimbulkan karbon dan seterusnya itu. Nah kalau vape itu sudah jadi karbon sejak di alatnya itu. Nah itu yang kemudian menjadi pada penelitian banyak, nanti panjenengan bisa akses. Itu lebih berbahaya vape itu. Maka sebagai ujung dari penyebab keharamannya itu, karena itu walatul kumbia itu ila taslukat itu, janganlah kau masukkan dirimu ke dalam kebidatan, salah satunya, maka vape pun itu juga sama-sama diharamkan. Jadi walaupun pengharamannya tentang rokok, ya barangkali kalau ada yang terbaru ya termasuk vape juga diharamkan itu. Jadi sederhananya gitu, pokoknya yang diharamkan itu elek sudah gitu. Walaupun mungkin awalnya kita tidak tahu apa yang terkandung. Pengharaman babi kan kita tidak tahu sebelumnya kan. Pokoknya babi haram. Yo cok pokoknya ngono ta. Iya, pertama dogmatis pokoknya haram. Tapi pada perjalanannya ketika kemudian ilmu pengetahuan berkembang, oh ternyata babi itu gini. Wajar seperti itu. Oh iya makanya diharamkan. Khamr dulunya nggak haram. Terus kemudian jadi haram. Oh kenapa? Diteliti dulu. Oh ternyata merusak bla 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 itu. Jadi secara syar'i ketika ada yang diharamkan mesti elek sudah. Mesti jelek. Maka kemudian ketika kita belum tahu keburukannya apa, ya sudah dogmatis saja, diterima saja dulu itu. Wis pokoknya elek nih ya. Baru kemudian ilmu pengetahuan membuktikannya. Ini ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.